Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas sanad dengan dosen pengampu Pak Muhammad Rafiq Junaidi M.Hum. Kelompok 4 terdiri dari Eka Baus Firmansyah NIM 186, Utari Imro'atun Soleha NIM 192, Rahma Miftahul Ma'wan NIM 196, Anggrek Pramesti NIM 217, dan Nizar Anishi Kurli NIM 222. Segi kuantitas sanad dibagi menjadi 3. Yang pertama itu hadis mutawatir, kedua hadis ahad, dan ketiga hadis gharib. Hadis mutawatir. Mutawatir secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata al-tawatur yang berarti al-tatabu, yaitu berturut-turut. Syarat-syarat hadis mutawatir. Para ulama mensyaratkan hadis mutawatir sebagai berikut. Yang pertama, diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak. Yang kedua, adanya kesinambungan jumlah perawi yang banyak dalam setiap tabakoh sanadnya. Yang ketiga, mesti adanya pertimbangan menurut adat dan akal yang mengindikasikan kemustahilan mereka untuk berdusta dengan jumlah yang banyak tersebut. Yang keempat, khobar tersebut harus berdasarkan empiris. Kemudian pembagian hadis mutawatir, yaitu meliputi 1. Mutawatir lafzi, yaitu hadis yang mutawatir lafadz dan maknanya. 2. Mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir namun lafadznya tidak. 3. Mutawatir amali. Mutawatir amali tidak diriwayatkan tetapi diyakini sebagai bersumber dari Nabi SAW, seperti cara pelaksanaan salat, manaksi haji, kadar zakat, cara berwudu, dan lain sebagainya. Kemudian hadis ahad. Al-ahad jamak dari ahad menurut bahasa berarti al-wahid atau satu. Dengan demikian, kabar wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Kemudian pembagian hadis ahad, yaitu yang pertama, 1. Hadis mansyur. Hadis ini dinamakan mansyur karena telah tersebar luas ke masyarakat. Hadis mansyur ini ada yang berstatus sahih, hasan, dan doif. Contoh hadis mansyur yang sahih yaitu idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaftashil, yang artinya apabila sholat seorang kalian berangkat sholat Jumat, hendaklah dia mandi. Kedua, hadis aziz secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh tidak kurang dari 2 orang dalam seluruh tingkatan sanad. Contoh hadis aziz, la yu'minuna ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tabrani, dan Ahmad dari 4 orang sahabat. Selanjutnya hadis gharib. Menurut bahasa, kata gharib adalah sifat musyabat yang berarti al-munfarid atau al-ba'id an al-qaribihi, yaitu menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Menurut istilah ilmu hadis, yaitu hadis yang menyadari seorang perawi dalam perawiatannya. Pembagian hadis gharib. Gharib mutlak, yaitu hadis yang keghariban sanadnya terdapat pada pangkal sanad atau yakni sahabat, atau hadis yang menyendiri dengan perawiatannya satu orang perawi saja di ujung sanad. Contohnya al-hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Pada tingkat sahabat hanya seorang perawi saja, yakni Umar bin Khattab. Namun setelah itu mulai tersebar dan menjamur perawi yang meriwayatkannya hadis tersebut. Umar bin Khattab di sini adalah sebagai tarfu sanad atau aslu sanad, ujung sanad. Gharib nisbi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad, namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri. Contohnya hadis Malik dari Az-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkata wa ala ra'sihil mighfaru. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Makkah dengan mengenakan topi baju besi di kepalanya. Hadis riwayat Bukhari. Malik menyadari dengan riwayat ini dari Az-Zuhri
Maksudnya tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri kecuali hanya Malik. Sementara hadis tersebut punya banyak jalan lain selain dari Az-Zuhri. Selanjutnya, segi kualitas sanad. Dilihat dari segi kualitas sanad, hadis terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut. A. Hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa dari kata soha, yasiho, suhan, wasihatan, wasahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. 2. Syarat-syarat hadis sahih yaitu: yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatan bersifat adil. Yang ketiga, periwayatan bersifat dobit. Yang keempat, tidak janggal atau syadz. Yang kelima, terhindar dari ilat atau cacat. 3. Para ulama membagi hadis sahih menjadi dua, yaitu A. Hadis sahih li dzatih, hadis sahih dengan sendirinya. B. Hadis sahih li ghairih, hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. B. Hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. 1. Syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, para perawinya yang adil. Kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Dan yang kelima, tidak mengandung ilah. 2. Pembagian hadis hasan. A. Hadis hasan li dzatih. B. Hadis hasan li ghairih. C. Hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. 1. Pembahasan hadis dhaif. Dhaif dari sudut sandaran matanya ada dua, yaitu hadis mauquf dan hadis mauquf. Dhaif dari sudut matanya yaitu hadis syadz. Dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian ada tiga, yaitu hadis maqlub, hadis mudrof, dan ketiga hadis mushaf. Dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama yaitu ada dua, yaitu hadis maudhu dan hadis mungkar. Dilihat dari segi persambungan sanadnya, yaitu hadis-hadis yang termasuk dalam kategori dhaif atau lemah dari sudut persambungan sanadnya ialah hadis mursal, hadis munqat, hadis mu'dal, dan hadis mudallas. 3. Berhujjah dengan hadis dhaif. Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis dhaif bukan maudhu. Adapun hadis dhaif bukan hadis maudhu, maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah. Dalam hal ini ada beberapa pendapat, yaitu 1. Melarang secara mutlak, dan kedua membolehkan. Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama hadis yang memperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif untuk keutamaan umal, memberikan 3 syarat, yaitu 1. Hadis dhaif itu tidak keterlaluan. 2. Dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan dalam kurung sahih atau hasan. Dan ketiga, dalam mengamalkannya tidak mengintikatkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi. Tinjauan daftar pustaka dari Alif Muhammad berjudul Hadis Ditinjau dari Kuantitas Sanad, Jurnal Asy-Syifa tahun 2010, Kon Abdul Majid 2009, Ulumul Hadis, Jakarta, Amzah. Ketiga, Sarbanun berjudul Macam-macam hadis dari segi kualitasnya,
Atorik Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Sekian terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.